Oke, halo teman-teman semua. Kenalin, aku Wipra. Jadi kali ini aku bakal membahas sedikit tentang website, di mana website ini merupakan suatu alat ya, kita bilang suatu alat. Jadi sebelum detailnya sendiri, yuk kita tengok untuk mengenal lebih jauh tentang website. Nah, oke. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu website ya. Jadi dari pengertian website dari websitenya langsung, website itu merupakan website adalah penganalisis paket jaringan. Penganalisis paket jaringan ini menyajikan data paket yang ditangkap sedetail mungkin. Nah, jadi dari penjelasan di websitenya itu, website itu dianggap sebagai penganalisis paket jaringan. Nah, lalu aku tanya GPT dan dia tuh menjelaskan bahwa website itu merupakan sebuah network protocol analyzer atau bisa kita sebut sebagai alat untuk menganalisis protokol jaringan yang digunakan untuk merekam, memeriksa, menganalisis, dan menganalisis lalu lintas data yang melewati jaringan komputer secara rinci. Oke, gimana sih maksudnya itu? Gimana caranya merekam, terus meriksa, terus menganalisis? Gimana sih caranya? Yuk kita lihat bareng-bareng. Oke, sebelum itu kita harus tahu nih untuk apa sih penggunaan Wireshark itu? Jadi dari websitenya sendiri dijelasin yang pertama Wireshark sebagai dari administrator jaringan itu menggunakannya untuk memecahkan masalah jaringan. Jadi seorang administrator jaringan itu menggunakan aplikasi Wireshark ini untuk memecahkan masalah jaringan. Nah, entah gimana itu, ya itu urusannya mereka ya. Oke, maaf agak trik jadi Oke, itu untuk administrasi jaringan. Jadi mereka itu digunakan untuk menganalisis, untuk memecahkan masalah jaringan, entah itu uh, loss paket kayak gitu kan ya. Terus itu kemudian yang kedua itu insinyur keamanan jaringan menggunakannya untuk memeriksa masalah keamanan. Nah, jadi untuk dibilang keamanan, Veritas itu digunakan untuk menganalisis keamanan jaringan. Misal kayak mendeteksi DDoS kayak gitu ya. Jadi itu setahu aku. Kemudian yang ketiga itu biasanya insinyur QA menggunakannya untuk memverifikasi aplikasi jaringan. Jadi entah gimana itu, tapi setahu aku tuh pemahaman aku kalau uh, insinyur QA itu memverifikasi aplikasi jaringan itu berarti dia melihat bagaimana jaringan tersebut. Terus itu yang keempat, kita lihat yaitu pengembang menggunakannya untuk mendebak atau mengimplementasikan protokol. Jadi mungkin yang suka atau berkecimpung di jaringan biasanya menggunakan aplikasi website ini untuk debugging ya. Nah, terus itu yang kelima, tentunya untuk aku juga, orang menggunakannya itu untuk mempelajari internal protokol jaringan. Nah, kayak apa itu? Ya, yuk kita simak bareng-bareng. Kemudian, nah, fitur-fitur apa aja sih yang disediakan oleh website? Sebenarnya kita harus tahu juga ya website kayak gimana, ntar kita lihat langsung aja waktu demonya ya. Jadi di sini tuh aku jelasin sedikit, padahal banyak ya ada fitur-fiturnya, tapi ini sekilas aja aku bahas tentang fitur dari website. Jadi di sini tuh yang pertama itu menangkap data paket langsung dari antar muka jaringan. Nah, jadi nanti kita bakal masuk ke dalam satu jaringan, bakal direkam oleh aplikasi website ini. Kemudian saat kita mengakses gitu akan terekam di dalam aplikasi ini. Di sana kita bisa lihat kita menggunakannya untuk apa saja, terus itu resource-nya dari mana ke destinasinya kemana, terus itu jam akses sama detail paketnya itu ada di sana. Kemudian bisa untuk membuka file yang berisi data paket yang diambil. Jadi kalau misalnya kita awalnya udah pernah mengambil data paket itu, kita bisa membukanya melalui aplikasi ini. Kemudian menampilkan paket dengan informasi protokol yang lebih rinci. Jadi ini tuh bisa nanti kita lihat detail paket yang ada di suatu jaringan itu bisa kita lihat menggunakan aplikasi WhatsApp ini. Kemudian di sini juga kita bisa menyimpan paket data yang kita ambil. Terus tuh kita bisa memfilter juga paket berdasarkan banyak kriteria, misalnya dari protokolnya kayak gitu ya, kayak HTTP ataupun TCP atau UDP gitu kan. Kita bisa nyari-nyari dengan menggunakan filter yang ada di sini. Kemudian mewarnai tampilan paket. Nah, ini mewarnai itu maksudnya bagaimana? Kita bakal coba. Oke, ini untuk pengenalan fitur-fitur Wireshark-nya ya. Jadi ini setelah aku buka, jadi ini aku menandainya secara langsung ya dari patokan uh, dari aku abis nonton, terus jadi aku sekarang lihat kembali, oh ternyata kayak gini fungsi-fungsinya. Jadi di sini supaya lebih mudah aku tandain kayak yang ini, yang menu merah ini kelihatan nggak ya? Oke, aku izin ya. Oke, di sini tuh tanda merah yang di atas ini,
sebagai menu-menunya, ada file, edit, kayak kita buka aplikasi inilah apa sih Office lah. Terus itu ada display filternya. Jadi di sini tuh nanti kita bisa untuk uh, ngefilter misalnya protokol yang kita pakai misalnya TCP atau UDP gitu kan. Yang kita udah pelajarin kayak gimana sih itu. Sekali melalui sini. Kemudian nah di sini tuh ada dia nama-namanya kayak ini nomor kan, nomor dari 1 sampai berapa ribu nih kita waktu kita rekam pakai paketnya kan. Terus tuh di sini ada waktunya, terus tuh di sini ada source-nya sama destination-nya. Kemudian di sini juga ada protokol, panjang bitnya di sini, kemudian ada info detailnya juga. Nah, terus tuh yang fitur yang tadi kita lihat kan tadi ada untuk menangkap datanya ya, merekam atau mengcapture paket datanya. Itu di sini kelihatan. Maaf. Di sini kelihatan. Kayak di sini nih. Ntar kita bakal langsung aja di demonya. Nah, kemudian di sini tuh ada detail paket yang kita pilih. Misal aku milih yang hitam ini, maka bakal kelihatan di sini detailnya. Kemudian di sini juga detail dalam bentuk hexadesimalnya. Oke. Untuk lebih lanjutnya, kita sekarang coba untuk demo. Aku exit dulu. Sekarang aku coba buka aplikasi website. Oke. Ini aku udah sempat nyari ya. Jadi kita buka sekarang. Oke, jadi di sini tuh untuk jaringannya kita setting dulu ya. Karena di sini aku menggunakan WiFi. Jadi aku di sini juga mau milih untuk yang WiFi. Kita bisa lihat sekarang. Oke, jeng jeng. Oke, inilah tampilan dari aplikasi website-nya. Jadi di sini kita menggunakan WiFi ya, from WiFi. Jadi di sini ada file, kita bisa untuk bisa open file kan, yang bisa berbentuk ini juga, bisa untuk nyimpen juga. Terus itu di sini ada editnya ya. Bisa kita lihat menu-menunya. Nanti kita coba ekspor lagi kalau ada waktu lebih ya. Terus tuh di sini ada view, ada go, kita lihat ya untuk paketnya. Terus tuh di sini ada capture-nya, analisisnya, statistik. Wah banyak ya di sini ya. Oke, gitu ya intinya gitu. Terus tuh yang penting itu kan yang ini ya. Jadi oke. Nah, oke di sini tuh kita bisa lihat ini untuk ya kalau ini ada bentuk kotak yang abu-abu tuh kalian lihat kan ya pasti lihat ya harusnya. Jadi itu kita lagi ngejalanin nih. Tapi kan kita lagi belum buka gini kan ya. Belum buka apa sih namanya tuh kita udah masuk jaringan, cuma kita belum buka aplikasi lain kan. Terus misalnya di sini kita kalau mau stop ya, ntar kita stop kalau kita udah pilih. Sekarang mungkin kita coba aja dulu ya. Kita mau nyari ke gini deh. Oke, di sini aku coba masuk ke browser. Aku mau nyoba nyari apa ya? Wikipedia deh. Wikipedia. Belum. Wikipedia Indonesia. Nah, jadi ini tuh kita masuk ke halaman apa namanya nih? Yahoo ya. Yahoo. Terus tuh kita coba masuk ke Wikipedia bahasa Indonesia. Deh. Coba. Nah, kita udah masuk nih. Tuh kita coba lagi masuk ke jaringan lain, misalnya apa ya, YouTube gitu ya. YouTube tuh kan biasanya tuh YouTube. Nah, apa ini? Kita lihat. Jeng jeng. Oh, jadi Python guys. Halo, Mitra Oke. Indonesia. Kemudian Jumpa kembali ini ya kita udah masuk Python pada gimana? iuran Python. Authority Udah masuk ke YouTube. dan untuk Sekarang kita lihat nih di ininya apa tuh di websitenya. Gimana aja jalannya nih. Oke. Itu ya banyak ya udah capture nih. Nah, sekarang stop ini. Kata yang merah stop. Nah dari sini tuh kita bisa lihat ya sekarang kita udah ngakses apa aja sih dari penggunaan jaringan ini. Pakai data apa saja? Sorry. Pakai data apa aja yang udah kita cari ya. Jadi misal di sini aku penggunaan display ya. Aku mau nyari yang HTTP, ada nggak tadi kita nyari HTTP? HTTP. Ada nih, soalnya apa? Digital apa? Core ini apa? Coba kita lihat dulu ya. Terus ya kita melihat isiannya tuh juga kita bisa di sini kita bisa lihat ada nomornya, terus tuh waktu, source, destination sama protokolnya. Ini kan kita search berdasarkan protokolnya. Jadi protokolnya yang terlihat di sini. Terus tuh di sini ada infonya. Misalnya kita pilih yang ini. Di sini info detailnya yang kita pilih bakal kelihatan seperti fungsi yang tadi aku seperti apa sih yang aku bilang tadi kan di PPT ini untuk menampilkan detail paket data yang kita pilih. Misalnya ini tentang apa?
transmisi protokol, tentang apa sih? Nggak terlalu ya? Oke, atau nggak coba kita supaya lebih jelasnya kita coba lihat dari sini. Coba bisa lihat. Nah, gimana kayak ginilah detail dari paket data yang kita cari tadi, kayak gitu kan, paket data yang kita gunain tadi. Entah gimana maksudnya ini, aku juga kurang paham, mungkin nanti kita bahas waktu pertemuan sama dosennya ya. Itu ini untuk hexadesimalnya. Ataupun sekarang kita coba cari lagi deh, selain HTTP apa, yang UDP. Jadi kan kita ada UDP, itu apa aja, kita sempat buka YouTube kan. Aja deh, apa aja yang termasuk UDP, ada MD, MDSN, ada DNS, Quick, Quick itu termasuk ke protokol UDP. Jadi coba kita lihat ya, salah satunya aja, misal, deh, kita lihat, kita follow, DP string, ya kelihatan gini, karena kita langsung lanjut kan, DP client service, Google, apa itu? Oke, dia itu dari protokolnya kita bisa lihat dari sini kan, kita bisa search juga berdasarkan apa gitu kan di sini. Protokolnya sih yang lebih sering kan, tes tes. Terus tuh, itu sih, terus tuh untuk warnanya kan ini udah berwarna ya. Coba kita lihat dulu. Kita lihat semua ini kan udah berwarna ya, ada di warna hitam, pink gitu kan, supaya memudahkan kita untuk melihat bagian ininya protokol dan infonya itu lebih ke gimana gitu kan. Terus sih kita hilangin, gini dia kita warnain, gini dia lebih cerah lah, lebih memudahkan kita untuk mengetahui suatu jaringan tersebut. Oke, di sini tadi aku udah gini WhatsApp juga ya, masih WhatsApp aku masuk, kita bisa lihat di sini. Belum masuk ke TCP. Gimana itu? Nah, kelihatan kita juga di sini internet kita juga langsung mengakses WhatsApp. Gitu. Oke, mungkin sekian yang bisa aku jelasin. Semoga penjelasan amburadul aku nih bisa membuat kalian lebih paham ya gimana gambaran dari website sendiri. Mungkin masih banyak kekurangan aku, tapi aku harap dengan gambaran sekilas yang aku jelasin ini bisa bermanfaat untuk kita lebih kepo dan lebih ingin tahu apa sih itu aplikasi website. Oke? Oke, 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 oke. Oke, aku tutup dulu aplikasinya. Oke, oh ya sebelumnya kita gini aja dulu. Kita kan stop, kita simpan. Kita simpan file, save. Nah, tadi itu aku udah sempet kan coba nge-capture, terus jamnya aku coba trending 2. Ini udah aku capture ya, terus coba aku buka dulu yang apa yang tadi kan kedua ya. Simpen ya. Kita bisa buka melalui aplikasi Versa. Terus tuh kalau tadi sebelumnya tuh aku sempat juga kan nge-capture itu tuh lebih detail ya. Juga bisa kita buka. Misalnya tadi aku udah nge-capture apa aja nih. Kayak gitu kan. Kita lihat di sini. Kayak gitu teman-teman. Semoga bermanfaat ya video kali ini. Oke, jangan lupa follow aku ya untuk info menaik dan update lainnya. Goodbye.